Hari ini kita akan membuat pisang goreng crispy tahan lama yang super enak, super mantul. Ini bahan-bahannya sangat sederhana teman-teman, sangat mudah didapatkan dan cara buatnya itu sangat mudah sekali dipraktekkan. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 10 biji pisang kepok, 8 sendok makan tepung terigu, bebas ya teman, protein rendah, protein sedang boleh, 1,5 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok makan garam, 1/4 sendok teh vanili, 1/4 sendok teh baking powder, tepung roti 300 gram, air putih sebanyak 270 ml, dan toppingnya ada susu saset Indomilk, ada keju, dan ada seres. Topping bebas ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita ambil adonan tepung terigunya. Terus selanjutnya kita tambahkan di sini gula pasirnya sebanyak 1,5 sendok makan. Terus kita tambahkan baking powdernya. Selanjutnya kita tambahkan di sini ada garam, ada vanili. Nah, setelah kita campur semua, baru kita aduk rata adonan keringnya dulu ya teman-teman. Jadi jangan dicampur air dulu. Terlebih dahulu adonan kering ini kita aduk secara merata supaya nanti rasanya itu lebih nikmat. Oke teman-teman, udah aduk kita rata, baru kita tuang air putihnya. Airnya kita masukkan secara perlahan ya teman-teman, jangan langsung dituang semua, pelan-pelan saja kita masukkan airnya sedikit demi sedikit sampai kita temukan tekstur yang lembut. Seperti membuat pisang goreng pada umumnya teman-teman, adonannya udah tahu lah ya kan seperti apa teksturnya. Pokoknya dikira-kira aja sampai teksturnya seperti saat kita membuat adonan pisang goreng pada umumnya. Kalau saya itu biasanya teksturnya itu sampai halus, lembut, tidak ada butiran, tidak ada gumpalan, seperti itu ya teman-teman. Jadi pas digoreng nanti dia tuh lembut di dalam pisangnya, crunchy di luar. Nah, seperti ini ya teman-teman, teksturnya super lembut tepungnya. Pastikan tidak ada gerindil, tidak ada adonan yang kaku-kaku gitu. Nah, setelah itu pisang yang utuh tidak usah dibelah, langsung kita taruh ke dalam tepung. Terus kita baluri ke tepung panir. Setelah kita baluri, kita potong bagian tengahnya. Jangan sampai terputus ya teman-teman bagian tengahnya. Pokoknya dia itu seperti ini. Udah kita belah, kita baluri lagi tepung terigunya ya teman-teman. Nah, setelah kita baluri lagi tepung terigunya, selanjutnya kita baluri lagi pakai tepung panir sampai secara merata. Kita tekan pelan-pelan ya teman-teman supaya tepung panirnya itu menempel sempurna. Nah, kita lakukan sampai selesai teman-teman. Nah, ini dia setelah selesai dibaluri tepung terigu, terus dibaluri pakai tepung panir. Saatnya kita menggoreng. Ini kita goreng pakai suhu sedang ya teman-teman, jangan pakai api besar supaya dia tidak cepat gosong. Jadi lebih baik dia itu apinya kecil ke sedang gitu supaya di dalamnya itu matang merata. Terus kulitnya itu bisa juga tahan lebih lama. Maaf ya teman, pas nyemplung tadi saya lupa hidupkan video. Saya kira kamera handphone saya itu udah hidup, ternyata belum hidup. Nah, setelah dia berwarna coklat keemasan, ini udah matang ya teman-teman. Ini udah pas kematangannya. Seperti ini teman-teman kalau dia sudah matang. Pokoknya pisang crispy ini sangat mudah buatnya dan dijamin pasti laris kalau teman jualan ini, karena cara buatnya itu sangat simpel ya teman-teman. Nah, sebelum kita beri topping, terlebih dahulu kita dinginkan itu selama 1-2 menit ya teman-teman. Nah, kalau ada pembeli datang, kita siapkan mika ukuran 4x C. Nah, seperti ini teman-teman, kita susun satu persatu. Ini kalau toppingnya 2 macam, saya jual harganya itu 2.000 ya teman-teman. Tapi kalau toppingnya full, minta yang lengkap, pakai keju, pakai susu, pakai coklat, pakai seres, itu saya kasih harga 2.500 ya teman-teman. Untuk harga segitu udah standar di Batam ya teman-teman. Jadi teman-teman menyesuaikan harga sesuai dengan bahan yang teman beli di daerah teman masing-masing, karena di Batam itu memang terkenal mahal bahan-bahannya teman-teman. Jadi sesuaikan setiap daerah masing-masing, tidak menjadi patokan. Kalau di Batam itu sudah umum harga 2.000 per piece, apalagi kalau topping lengkap 2,5 sampai 3.000 itu sudah harga umum di sini ya teman-teman.
Kasih toppingnya nggak usah banyak-banyak ya teman-teman, sikit-sikit aja buat rame-ramein. Kenapa nggak usah banyak-banyak kali ya, supaya kita itu tidak rugi. Jadi kita itu jualan itu harus ada untung ya teman-teman, jadi harus diperkirakan kalau toppingnya sekian harganya sekian, seperti itu teman-teman. Jadi ini kenapa saya topping kasih nggak banyak-banyak kali, karena ini sudah sesuai dengan harga pasaran ya teman-teman. Terus untuk keju, untuk seres, semuanya bebas merek ya teman-teman. Mau merek murah, Procis, atau merek mahal, atau merek apapun bebas ya teman-teman. Pokoknya nggak ada harus pakai merek ini, merek itu. Terus kalau teman-teman nggak mau pakai susu Indomilk, boleh dipakai itu selai coklat, atau pakai itu loh teman-teman, apa namanya itu, glaze, boleh ya teman-teman. Nah, kenapa saya pakai susu saset coklat seperti ini ya, supaya lebih praktis, simple gitu ya teman-teman. Harga satu sasetnya ini kan 1.200 kalau kita beli di toko grosir. Nah, ini satu bungkus susu saset ini bisa kasih topping untuk 10 biji pisang ya teman-teman. Jadi sangat murah, ekonomis gitu ya teman-teman, lebih praktis gitu. Selanjutnya ini mika kita strapless ya teman-teman. Setelah kita strapless baru kita kasih stiker seperti ini, jadi lebih cantik, lebih menarik mata untuk membeli ya teman-teman, para pembeli. Jadi penampilan itu sangat penting ya teman-teman. Ini harga stiker satu gulungan itu sangat super murah di Shopee teman-teman. 500 biji itu harganya sekitar 7.000 8.000-an, udah dapat kita sebanyak 500 stiker. Nah, kalau teman-teman tidak mau di strapless, boleh juga dikasih solasi ya teman-teman. Jadi nggak harus di strapless, pakai solasi juga boleh ya teman-teman. Pokoknya kita lakukan serapi mungkin supaya para pembeli itu tergiur untuk membeli. Jadi yang paling utama itu adalah rasa ya teman-teman. Setelah rasa barulah penampilan. Nah, kita tatalah serapi mungkin gitu ya teman-teman. Nah, ini setelah selesai saya packing ya teman-teman. Jadi cantik ya teman-teman, sangat menggugah selera saat jualan. Manis, perpaduan dari keju itu ada gurih-gurih asin gitu, crunchy, pokoknya enak banget guys. Wajib dicoba untuk ide usaha jualan teman-teman, dijamin laris karena enaknya luar biasa. Cara buatnya simple, bahannya mudah didapatkan. Pokoknya ini ide jualan yang sangat mudah untuk dipraktekkan dan dijamin untung besar. Semoga video dari saya ini bisa menjadi ide jualan buat teman-teman ya teman-teman. Ini sangat cocok buat ide usaha dengan modal kecil ya teman-teman. Cara buatnya sangat mudah dan yang pasti ini hasilnya sangat enak, pisang crispy-nya ya teman-teman. Dan bahan-bahan yang dibutuhkan pun sangat sederhana. Jadi sangat membantu kita untuk mencari ide jualan untuk dijual kembali teman-teman, untuk menambah penghasilan rumah tangga kita. Jadi teman-teman, semoga video dari saya ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Bye.